Halo, calon murid siswa SMA Negeri 3 Bojonegoro. Berikut adalah sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Persyaratan SPMB 2025. 1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dibuktikan dengan A. Akta kelahiran atau B. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. 2. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan A. Ijazah, B. Surat keterangan lulus, atau C. Surat keterangan kelas 9, kelas terakhir. 3. Lulusan SMP atau bentuk lain yang sederajat tahun 2025 atau sebelumnya. 4. Lulusan SMP atau bentuk lain yang sederajat sebelum tahun 2025 dengan ketentuan A. Tidak sedang sekolah di satuan pendidikan SMA atau bentuk lain yang sederajat 2B, tidak tercatat sebagai murid aktif di Dapodik atau EMIS, dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua wali dari calon murid baru. Kelima, calon murid baru, satuan pendidikan SMA wajib terdaftar dalam kartu keluarga, KK, baik pada wilayah dalam rayon, wilayah luar rayon, atau wilayah luar rayon yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Timur atau kabupaten kota dari luar Provinsi Jawa Timur yang langsung berbatasan dengan kabupaten kota provinsi di wilayah Jawa Timur. 6. Kartu keluarga KK sebagaimana dimaksud pada nomor 5 diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1 tahun 2025, yaitu terakhir tanggal 15 Juni 2024. 7. Nama orang tua, wali, calon murid baru baik sebagai kepala dan atau anggota keluarga yang tercantum pada kartu keluarga, KK. Sebagaimana dimaksud pada nomor 5 harus sama dengan nama orang tua awak wali calon murid baru yang tercantum pada rapor ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan atau KK sebelumnya. 8. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka KK terbaru dapat digunakan jika orang tua wali calon murid A. meninggal dunia, B. bercerai, atau T. kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan KK terbaru. 9. Orang tua atau wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf A atau bercerai sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf B dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Dalam hal kartu keluarga KK sebagaimana dimaksud pada nomor 5 tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili SKD yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat tentang status keadaan bencana ILEPEN. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi A. bencana alam dan atau B. bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial. 12. Dalam hal terjadi perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi. 13. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat berupa .A. penambahan anggota keluarga. Penambahan anggota ini selain calon murid baru. B. Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah. Atau C. KK baru akibat hilang atau rusak. 14. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK sebagaimana dimaksud pada huruf O, maka harus disertakan A. KK yang lama bagi perubahan data
penambahan atau pengurangan anggota keluarga, atau rusak, atau B. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila KK hilang pada tahun ke-15. Dalam hal perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun karena perpindahan domisili, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut. 16. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 15, maka harus disertakan KK lama. 17. Bagi calon murid baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren, atai panti asuhan atau panti sosial mengikuti domisili lembaga, dibuktikan dengan D. Surat keterangan domisili dari lembaga.D, surat izin surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang .C, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari pimpinan lembaga 18. Surat keterangan domisili dari lembaga sebagaimana dimaksud pada nomor 17 huruf A diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahap 1 tahun 2025. 19. Calon murid baru jalur penyandang disabilitas mempunyai A. Surat keterangan tentang asesmen awal, asesmen fisik atau psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik dari dokter, dokter spesialis, psikolog, dan atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan B. Serta surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan Asal yang menerangkan kelompok difabel murid, netra, rungu, grahita, daksa, laras, Down syndrome, autis, slow learning, ganda. Sekian video tentang persyaratan SPMB 2025 SMA Negeri 3 Bojonegoro. Tunggu video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.